Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam program Ramadan di channel Darun Nahdhah TV yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan pemirsa di rumah semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran, khususnya di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Pemirsa Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepadanya. Namun, apa yang disebut sebagai tawakal itu? Tawakal menurut para ulama ini diambil dari kata wakalah, yang artinya kita atau sama dengan tafwid, yang artinya kita menitipkan atau menggantungkan atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Sebagai contoh, misalkan kita menitipkan barang kepada seseorang atau kita menitipkan barang kepada jasa penitipan. Nah, kita sudah sepenuhnya percaya kepada jasa titip tersebut sehingga hati kita tenang. Kita tidak memikirkan barang kita akan hilang atau apapun, karena kita sudah percaya kepada jasa titip tersebut. Nah, begitu pula kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu adalah menggantungkan, menitipkan segala urusan, menggantungkan hati kita kepada Zat yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi daripada tawakal. Jadi kita selaku umat muslim, selaku orang beriman, diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian harus bertawakal jika kalian beriman. Pemirsa sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal, seringkali kita mendengar bahwa tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar, atau tawakal ditempatkan setelah kita ikhtiar. Padahal sebetulnya tawakal itu ketika kita belum melakukan sesuatu itu pun kita sudah diharuskan bertawakal, sebagaimana firman Allah, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika kalian bermaksud kepada sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sahabat Darun Nahdhah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tawakal itu menggantungkan, menitipkan semua urusan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal ini harus kita barengi dengan ikhtiar, karena ikhtiar pun perintah Allah. Juga inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Rasulullah senantiasa bertawakal kepada Allah, kita tahu bagaimana Rasulullah senantiasa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Namun Rasulullah tidak melupakan ikhtiar. Jika saja Rasulullah hanya mengandalkan tawakal kepada Allah, mungkin ajaran Islam tidak akan sampai kepada kita semua. Jika saja Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengandalkan tawakal kepada Allah, mungkin Rasulullah tidak perlu ikut berperang di medan perang bersama para sahabat, karena cukup dengan tawakal. Tetapi inilah yang Rasulullah ajarkan, bahwa di samping kita bertawakal, kita pun harus berikhtiar, berusaha dalam mewujudkan sesuatu tersebut. Rasulullah SAW di dalam berdakwah pun tidak hanya mengandalkan tawakal, namun juga mengandalkan ikhtiar. Jadi harus dibarengi. Ketika kita akan melakukan sesuatu, terlebih dahulu kita tawakal kepada Allah, kita titipkan urusan sesuatu tersebut kepada Allah, baru kita berikhtiar. Kemudian setelah kita ikhtiar, kita tawakal dengan cara berdoa kepada Allah agar hasil daripada yang kita lakukan
itu sesuai dengan kita yang inginkan dan sesuai dengan syariat Islam, juga menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Rasulullah SAW hanya mengandalkan tawakal kepada Allah, tentu Rasul tidak akan keluar ke sana kemari, ya, mengajak para sahabat, ya, yang tadinya mereka belum mengenal Islam menjadi mengenal Islam, tetapi Rasulullah lakukan itu sebagai ikhtiar. Maka antara tawakal dan ikhtiar ini harus senantiasa kita lakukan agar ikhtiar kita, ya, jika tawakal tidak dibarengi dengan ikhtiar, maka kita mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang akan kita lakukan. Tentunya seperti makan, ya. Jika kita hanya tawakal kepada Allah, apakah perut kita akan kenyang tanpa makan? Maka makan ini menjadi ikhtiar kita. Ya. Begitu pula ikhtiar, ketika tidak dibarengi dengan tawakal kepada Allah, usaha kita tidak dibarengi dengan niat untuk karena Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, ikhtiar kita hanya semata-mata untuk duniawi, ya, maka ini pula nilainya akan berkurang. Maka sekali lagi, antara tawakal dan ikhtiar harus sama-sama kita lakukan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.